Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di acara podcast Si Cucurita Merekam Cerita. Malam ini kita kedatangan sebuah tamu atau seseorang dari lembaga yang cukup lama kita nantikan kedatangannya untuk memberikan klarifikasi juga terkait bentrok yang terjadi kemarin di Unasman atas nama Asrul, Iya, Asrul. dari PMI ya, Sekretaris PMI Cabang Polman. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau datang ke tempat kami. Kami akan mencoba untuk memberikan kesempatan untuk bercerita tentang apa sih sebenarnya yang terjadi pada peristiwa yang cukup viral kemarin beberapa pekan yang lalu ini tentang PMI versus HMI yang bentrok. Saya persilakan untuk bercerita. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baik, mengenai persoalan seperti apa kronologi kejadian kemarin mengenai persoalan bentrok HMI dengan PMI. Jadi sama dengan yang kita lihat yang tersebar di media, yang dimana itu banyak video-video yang tersebar. Jadi untuk kronologi betulnya itu sebenarnya kita teman-teman PMI bukan juga, sebenarnya kita tidak sepakat ketika ada mengatakan sebuah penyerangan ya. Oh gitu. Sebuah penyerangan, karena itu bukanlah sebuah penyerangan. Karena ketika kita berbicara sebuah penyerangan ya tidak mungkin bentroknya hanya segitu kalau memang penyerangan. Tapi itu adalah sesuatu hal yang tidak terduga, dan persoalannya adalah hanya persoalan miskomunikasi antara kader PMI dengan pihak panitia LK2 ini, yaitu kader-kader HMI. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pemicu terjadinya keributan itu karena adanya perdebatan yang panjang mengenai persoalan atribut Pemasangan itu ya. Ya, persoalan atribut. Karena memang kesepakatannya sebelumnya itu bahwasanya tidak ada atribut yang terpasang, tidak boleh ada atribut di yang wilayah terpasang. kampus ya. Jadi melihat bahwasanya PMI lebih dulu memasang atribut, itu ya. PMI lebih dulu memasang atribut ya. Ini juga mesti saya klarifikasi bahwasanya satu hari sebelum acara LK2 itu baru ada kesepakatan Tentang bahwasanya jangan ada pemasangan atribut baik sebelum. itu HMI maupun PMI. Tapi bendera PMI itu sudah terpasang 3 hari, bahkan 4 hari sebelum pembukaan LK2. Oh begitu. HMI seperti Jadi benderanya itu terpasang pada saat mereka belum mengisi ruangan itu ya mungkin. Iya. Di kampus itu. Masih, artinya isinya masih belum Fix. dipastikan itu akan Bendera itu sudah terpasang. Iya. Seperti itu. Tapi pada saat dia meminta untuk diturunkan, apakah memang diturunkan atau Ya, tidak? karena kan kesepakatannya minus 1 hari sebelum itu, Hari H. ya, sebelum untuk diminta diturunkan. Nah, sebenarnya di pagi itulah teman-teman ingin menurunkan. Nah, di situ sebenarnya teman-teman ada beberapa orang. Sebenarnya kalau ada isu mengatakan bahwasanya PMI lebih banyak, aduh, itu saya rasa kita bisa lihat di video-video yang tersebar berapa sebenarnya. Sebenarnya bendera yang ingin diturunkan, namun di situ terjadi perdebatan. Itulah pemicu jadi keributan. Katanya begini, katanya dia sudah mencoba untuk istilahnya mengaudiensi ya secara ini. Terus kapan saatnya terjadi kerusuhan ini? Kapan terjadi? Atau pada saat ngomong itu dia langsung saling bentrok? Mengenai persoalan siapa yang memulai ataupun siapa yang menjadi korban pertama, saya rasa kita bisa lihat video-video yang tersebar. Itu sudah jelas siapa yang memulai pertama.
dan siapa begitu. yang menjadi korban pertama. Jadi tidak usah saya sebutkan siapa yang memulai. Jadi Saya rasa secara itu sudah tidak jelas. langsung versi dari PMI mengatakan bahwa PMI yang pihak dari HMI yang pertama memulai bentrok itu. Iya, saya tidak mengatakan juga pihak HMI yang memulai pertama atau PMI. Tapi yang video itu bisa menjelaskan. Video bisa menjelaskan, bukti bisa menjelaskan bahwasanya siapa yang memulai seperti itu. Bentrok ini ya. Bentrok itu. Sampai saling kejar-kejaran. Ya. Nah, mengapa teman-teman mundur ya? Karena benarnya teman-teman yang saya tahunya karena dia di kala masa sehingga teman-teman mundur, dan terus yang kedua menghindari juga keributan yang berkelanjutan. Seperti itu. Oh, saya mendengar katanya ada korban yang ya benarnya ya betul bahwasanya ada 3 korban dari pihak ini. Ya, itu. Tapi saya tidak tahu korbannya karena apa. Ya, saya tidak tahu. Secara persis kamu tidak. Saya Anda tidak tahu ya. Karena kita tidak bisa ini kan saling melempar. Kalau berbicara korban sebenarnya PMI juga ada korban. Ada korban juga. Ya, ada korban juga sebenarnya. Berdarah juga. Iya, berdarah ya. Bonyok juga seperti. Bahkan kalau bisa sebenarnya kita lebih banyak korban, tapi korbannya agak ringan seperti itu. Kalau ini masalah surat perizinan ini, apakah betul-betul dia mendapatkan izin dari pihak pengelola atau memang ada beberapa informasi yang miss pada saat perizinan itu? Ya. Mengenai persoalan itu sebenarnya sama isu-isu yang tersebar bahwasanya surat yang masuk itu adalah bukan mengatasnamakan lembaga HMI ya, tapi mengatasnamakan mahasiswa. Tapi entah saya tidak tahu jalur koordinasinya seperti apa. Nah, jalur komunikasinya melalui apa, dan sampai mengatakan bahwasanya atas nama mahasiswa. Saya tidak tahu seperti apa, tapi jelasnya kampus juga punya alasan tersendiri. Mengapa demikian? Karena isu-isu di luar itu ya ada mengatakan bahwasanya suratnya ada mengatakan suratnya mengatasnamakan mahasiswa. Seperti itu ya. Kemudian sampai hari ini saya sempat mendapatkan informasi dari kedua belah pihak ini saling melapor. Iya, betul. Ke pihak yang berwajib. Betul. Ini semakin memanaskan saya lihat. karena di sisi lain mereka juga menganggap bahwa kami duluan yang diserang. Iya. Jadi akhirnya apakah pihak-pihak dari kedua belah pihak ini yang bertikai ini ada tidak upaya yang dilakukan secara kekeluargaan lah bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ya, mengenai upaya kekeluargaan tentunya ada, pastilah ada. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena jujur saja kami dari PMI 4 hari setelah kejadian baru kami melakukan pelaporan balik. Jeda waktu itu kami upayakan bagaimana caranya mencari jalan alternatif, yaitu supaya secara kekeluargaan. Namun kami tidak mendapatkan benang merah, jadi mau tidak mau ya semakin memperlihatkan juga bahwasanya teman-teman juga semakin banyak dilapor. Jadi masa iya kita juga hanya tinggal diam, sedangkan kita juga punya korban, kita juga punya bukti. Kita juga mengalami beberapa kekerasan bukti di lapangan, itu kita juga punya bukti. Masa kita hanya tinggal diam, ya seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman melakukan lapor balik seperti itu. Kalau ini sangat hangat juga beredar katanya sampai senior juga ikut campur dalam persoalan ini. Sebenarnya kalau mengenai persoalan senior ikut campur, kalau kami di lembaga PMI sendiri saya rasa tidak ada. Karena mengapa kami mengatakan demikian? Jujur saja, pendampingan selama proses berjalannya penyelidikan itu kami tidak pernah didampingi ataupun melibatkan senior-senior secara penuh. Maksudnya dalam artian ikut memanas-manasi begitu ya? Harus kok juga ini, harus juga kau lawan gitu ya? Jangan tinggal diam juga. Kalau kami dari PMI benarnya kalau memang sudah waktunya untuk melakukan juga pelaporan balik ya mestinya juga. Nah, itu kami selalu diarahkan bahwasanya bagaimana selalu cari jalan alternatif, dan yang kami tahunya senior-senior kami selalu melakukan konsolidasi atas. Cuman sampai saat ini belum ada benang merah yang ditemukan. Jadi mau tidak mau ya kami kader-kader PMI ya mau tidak mau pasti melapor balik juga. Seperti kalau itu. Dari pihak kampus sudah ada pernyataan atau
seakan-akan dia tidak bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ya, kalau info yang saya dapatkan, pihak kampus sudah melakukan upaya mediasi. Oh, sudah memediasi sudah juga. melakukan upaya mediasi. Kami juga sudah dikabari, bahkan dari PMI kami siap. Tapi dari teman-teman dari HMI itu katanya dia mengatakan bahwasanya kami memaafkan, kami tidak. Iya, sesuai yang disampaikan seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi upaya itu ya lagi-lagi tidak menemukan benang merahnya. Tapi info yang saya dapatkan lagi masih ada upaya yang ingin dilakukan oleh kampus. Oh begitu. Seperti itu. Kemudian ini sampai hari ini perkembangan terkait isu yang sedang terjadi ini, apakah masih terjadi clash atau sudah berjalan normal seperti sebelumnya? Saya rasa mulai dari pasca kejadian itu sudah berjalan normal. Persoalan setelah itu sudah tidak ada, bahkan komunikasi kami ketika kami bersimpangan di jalan itu bagus, baik berjalan. Bahkan komunikasi kami ketika kami bertemu di Polres sama-sama menghadapi penyelidikan itu bagus komunikasi. Iya, bagus komunikasinya. Masih aman-aman saja pada saat hari doang itu ya saja yang seperti bentrok. Iya. Sebenarnya dari sisi pribadi Anda tidak menyayangkan kasih terjadi? Sebenarnya sangat menyayangkan sebenarnya. Karena kenapa? Ya, saya juga tidak dapat menyalahkan kader-kader kami, juga tidak dapat menyalahkan karena di sisi lain mereka juga punya alasan tersendiri apa dan mengapa sehingga tidak bisa terkontrol emosi sehingga terjadilah keributan. Kami juga tidak dapat menyalahkan. Yang jelasnya ini kan persoalannya adalah persoalan miskomunikasi. Jadi saya rasa ini adalah menjadi bahan pelajaran bagi kita, baik itu dari PMI maupun HMI ya. Dan lebih-lebih untuk kader-kader PMI lah, ini akan menjadi pelajaran yang baik bagi, sehingga jangan ada lagi yang terjadi di kemudian hari seperti itu. Kalau ini proses hukum yang sedang berjalan, katanya pelaporan ini sementara mengalami progres, baik dari pihak PMI, HMI. Apakah sudah menjalani proses, sudah di tahap mana ini? Sudah pemeriksaan saksi atau baru sekedar dimintai keterangan? Kalau dari PMI sudah ada memang tersangka, bahkan 3 hari setelah kejadian itu sudah ada kader kami ditetapkan masuk dalam kategori tersangka. Tapi sampai hari ini belum ada perkembangan karena katanya masih butuh bukti-bukti yang lebih kuat lagi seperti itu. Tapi kebetulan di hari Jumat itu ada sidang. Tapi yang sebagai tersangka adalah kader HMI yang sebagai tersangka. Justru HMI yang disidang terlebih dulu. Dari pihak PMI belum ada yang disidang? Iya, belum. Masih sementara proses, tapi masih sementara proses, tapi ya banyak juga sidang masih sementara proses kader-kader kami. Jadi sebenarnya masing-masing disidang ya? Iya. Dari pihak PMI, HMI sampai hari ini masih menganggap bahwa masih saling melempar ya, bahwa mereka gitu ya. Bolanya masih panas ini bola ya. Ya bisa kita lihat di hari Jumat bagaimana prosesnya, persidangannya, proses penyelidikannya bagaimana. Yang jelasnya ya kami juga berharap tentunya pihak Polres ini ya betul-betul melakukan penyelidikan dengan baik. Kalau memang kami bersalah ya kami bersalah. Yang penting sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Betul. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan ini, tanpa memberatkan sebelah pihak. Kemudian dari segi ini akan berdampak ke segi perekrutan, saya rasa ke depannya kan. Mereka akan berpikir lagi ke depannya bahwa bergabung di salah satu lembaga ini jangan sampai besok-besok kita bentrok lagi. Proses pendidikan kita bisa terganggu. Kira-kira bagaimana mengatasi kita ketika ada kader-kader yang niatnya tidak ingin lagi bergabung karena persoalan seringnya bentrok? Ya betul juga, bahasanya ini akan menjadi dampak dari
proses kaderisasinya, baik itu dari HMI maupun PMI. Tapi ini akan menjadi tantangan baru lagi bagi kader-kader kami, menjadi tantangan baru kami. Yang kemarin-kemarin tantangannya adalah bagaimana cara mempertahankan sebuah kaderisasi, dan sekarang bagaimana caranya melakukan kaderisasi. Aduh, jadi ini makin, tapi lagi ini akan menjadi pelajaran bagi kader. Iya, harusnya adalah pelajaran besar untuk kedua lembaga. Kemudian ini saya sebenarnya sekarang sampai saat ini masih bingung juga sebenarnya dari kedua lembaga ini. Apakah hal yang sangat berbeda dari kedua lembaga ini? Apa yang selalu diperdebatkan? Apa yang selalu hal yang signifikan begitu ya, sehingga dia selalu tidak pernah sepaham persoalan? Padahal sama-sama pergerakan Islam loh. Saya sempat di-chat sama teman, kenapa kok sesama lembaga Islam bentrok? Sebenarnya apa sih yang mungkin dari sisi PMI bisa sedikit menceritakan apa sih yang sebenarnya? Kalau berbicara persoalan itu, sebenarnya semua orang paham bahwasanya kedua lembaga ini semua tujuannya sama, ya. Apalagi sama-sama berlabel Islam, ya. Islam, tapi secara masa pikir itu berbeda. Pola pikir ya. Iya. Memang kalau kami sendiri ya jelas ideologi kami sewajar. Ya. Nah, bahkan teman-teman PMI juga mengatakan bahwasanya dia juga sewajar, tapi secara masa pikir kami berbeda seperti dari itu. Pola pikir dan perilaku ini ya. Iya. Di PMI itu kan ada beberapa juga secara paradigma, cara berpikir dan lain-lain sebagainya, itu di PMI sudah jelas. Jadi saya rasa mengenai persoalan perbedaan ataupun saya rasa itu hal yang wajar dalam sebuah lembaga. Iya. Tapi lagi-lagi itu akan menjadi dinamika sebuah lembaga, pastinya tentu ada. Apakah kedepannya ini baik itu dari pihak PMI atau HMI tidak pernah punya harapan bahwa bagaimana kalau kita kembali bersatu kayak dulu? Kan dulu kalau tidak salah mereka bersatu dalam lembaga Masyumi kan, akhirnya terpecah. Dan apakah tidak ada harapan-harapan itu ke depan? Ya tentunya ada, karena biar bagaimanapun PMI dengan organisasi-organisasi lain itu sudah tergolong dalam kategori Cipayung Place, yang dimana semua lembaga ada di dalam. Jadi tentunya itu kami berharap bahwasanya ya lagi-lagi ini adalah sebuah pelajaran, baik itu PMI, HMI dan juga lembaga-lembaga lain. Jadi saya rasa kenapa tidak, kenapa tidak kita kembali memperbaiki pola-pola komunikasi, karena sebenarnya yang menjadi persoalan sekarang adalah hanya persoalan miskomunikasi. Kalau persoalan baik itu dari PMI dan HMI ketika berkegiatan, ya persoalan miskomunikasi saja sebenarnya. Mungkin yang terakhir, harapannya dari pihak HMI ini terkait permasalahan yang terjadi, apa kira-kira harapannya ke depan ini sebagai bentuk informasi juga kepada seluruh publik terkait kisruhnya kemarin antara HMI dengan PMI? Kalau mengenai persoalan itu, saya hanya berpesan bahwasanya mengenai persoalan apa yang tersebar di media, saya rasa masyarakat yang paham pasti bisa bijaklah memahami seperti apa sebenarnya kronologinya dan seperti apa sebenarnya dan bagaimana. Nah, tentunya kami tidak ada niat sebenarnya, tidak ada niat. Kalau sebenarnya lagi-lagi saya ingin membatalkan kalau ada bahasa mengatakan penyerangan. Karena sangat disayangkan ketika bahasa itu terus dilontarkan bahwasanya kader PMI melakukan penyerangan. Logikanya di mana kami melakukan penyerangan seperti itu? Karena dari sisi massa saja kalah. Iya. Secara seandainya kita melakukan penyerangan, seandainya teman-teman PMI betul-betul mau melakukan penyerangan, ini kan di UNASMA kan mayoritas PMI. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman betul-betul mau melakukan penyerangan, saya rasa teman-teman juga berpikir ketika itu. Betul-betul ini di luar dari dugaan kami dan adik-adik kami. Sebenarnya yang ribut kemarin ini adalah tingkat rayon, tingkat fakultas. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas kedatangannya.
Semoga dari video ini baik itu dari HMI PMI bisa memberikan pemahaman bahwa oh ini sebenarnya yang terjadi, dan semoga kedepannya tidak ada lagi hal-hal seperti ini yang terjadi. Insya Allah. Apalagi kita ini kan kaum terpelajar kan, bentrok gitu masa lalu lah. Iya. Seharusnya kita sekarang beradu argumen, beradu ide, gagasan untuk memperbaiki negara kita ke depannya. Oke, mungkin itu dari kami berdua bercerita pada hari ini. Saya akhir dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.